Bacaan diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, kisah mujizat dalam bacaan Injil hari ini tidak sekedar menceritakan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani, tetapi juga sakit secara rohani. Yesus tahu bahwa si lumpuh telah bertobat dari kesalahannya. Ia melihat imannya dan iman orang-orang yang membawanya. Karena itu Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa Yesus lebih dahulu mengambil inisiatif? Mengapa ia tidak menunggu sampai si lumpuh atau orang-orang yang mengantar orang itu memohon pertolongan darinya? Tentu saja Yesus bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh si lumpuh. Ketika berhadapan dengan kekudusan dan kewibawaan Yesus, orang itu mungkin merasa malu dan bingung dengan segala kesalahannya. Jadi Yesus ingin menenangkannya lebih dahulu. Ia tidak peduli bahwa ahli-ahli Taurat menggerutu dalam hati. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia peduli, bahwa ia berbelas kasihan kepada orang berdosa. Jadi sementara ahli-ahli Taurat, mereka yang dibutakan oleh kesombongan, menganggap diri sebagai satu-satunya pihak yang benar dan menolak untuk menerima kebenaran Yesus. Si lumpuh yang dengan tulus mengakui diri sebagai orang berdosa diterima dan diselamatkan Allah. Kepada orang-orang seperti ini, Allah berkenan untuk mengampuni. Dalam kisah ini, belas kasihan ilahi melangkah lebih jauh. Allah melengkapi pengampunannya dengan kesembuhan bagi si lumpuh. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus dengan ini berkehendak bahwa sukacita orang berdosa yang bertobat menjadi lengkap. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa sumber kedamaian, janganlah hendaknya Engkau berpaling dari kami, manusia ciptaan-Mu ini. Tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus, Adam baru yang telah menunjukkan jalan menuju kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.